Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, terutama buat saudara-saudariku yang berada di kota Bandung, di dunia perlapasan dan rumah tahanan negara yang berada di kota Bandung, berada di Sukamiskin, Soekarno-Hatta, Banjai, dan di Jalan Jakarta, rumah tahanan Keperluan. Tetap sehat, tetap semangat, yakin dan percaya ujian yang menimpa kita semua saat ini adalah proses dan tanda kasih sayang Allah buat kita semua. Semoga saudara-saudariku semua tetap sehat, berada di sana. Sudah lama kita tidak bertemu, Ibu, semoga kita tetap saling mendoakan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saudaraku semua adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang kuat dan pasti bisa melewati ujian hidup kita saat ini. Tetap berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada siapapun juga, dan tetaplah berprasangka baik kepada kondisi kita saat ini. Yakin dan percaya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah tak mungkin menzalimi kita. Yakin dan percaya apapun yang kita jalani saat ini semua adalah proses pembelajaran. Pasti banyak hikmah, banyak pembelajaran yang harus kita petik dari setiap ujian kita saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dalam Islam. Semoga saudara-saudariku semua berusaha tetap sampai hari ini terus berusaha memuhasabah diri, mentafakuri, mengevaluasi diri agar kita berusaha tetap lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana cara menjaga hati kita tetap bersih dalam Islam? Yang pertama, berzikir, zikrullah. Berbanyak zikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, banyak istighfar. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Itu janji Allah. Jadi berusaha tetap terus mengingat Allah kapan saja, di mana saja, dan setiap waktu. Teruslah kita mengingat akan janji dan sumpah Allah. Siapa yang berjalan di jalan Allah karena niat, karena mengharap cinta dan ridha Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya, menguatkannya di atas kekuatannya. Bismillah, terus lakukan. Yang kedua, sholat di awal waktu. Berusaha tetap sholat di awal waktu. Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Saat kita bergegas bersegera menghadap Allah, Allah pun akan berlari kecil mengambil kita. Itu janji Allah. Jadi tetaplah berusaha, yakin dan percaya akan kasih sayang Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup kita. Jangan pernah lalai. Teruslah membaca Al-Quran, pahami, amalkan, mentadaburi isi Al-Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran, khatam Al-Quran berkali-kali sudah biasa. Tapi kalau orang bisa mengkhatamkan terjemah Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah Al-Quran berjalan kalau bisa mengamalkannya, insya Allah. Jadi berusahalah terus mentadaburi Al-Quran dan melakukan as-sunnah, kebiasaan-kebiasaan baik baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bersyukur sesering mungkin. Perbanyak rasa syukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya, nikmat sehat, iman dan Islam kita. Jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia. Teruslah berhusnuzon, berprasangka baik. Dan yang kelima, menghindari bertemu orang yang bukan mahram kita. Ini buat para wanita, para saudara-saudari saya yang saat ini sedang berjuang. Carilah perjuangan yang Allah cintai tanpa melanggar Al-Quran. Bertemulah orang-orang yang memang mahramnya kita. Kalaupun harus kita keluar, kita harus didampingi yang mahram kita. Fitnah duniawi akan semakin kuat. Dajjal mungkin sudah keluar, dan pengikut Dajjal itu banyaknya para wanita. Jadi buat saudariku, para ibu-ibu, para remaja, sahabat-sahabat terbaikku, berusahalah kita untuk menjaga harga diri kita, martabat kita selaku hamba Allah. Kuatkan harga diri kita, tetap istiqomah di jalan Allah. Saling
berbuat kebaikan karena Allah, untuk Allah. Dan yang keenam, menutup aurat kita, berusaha secara Islam kita menutup aurat kita, berhijab karena Allah. Insya Allah Allah akan tuntun langkah kita, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan, kebenaran buat kita. Jadi tetaplah berusaha, tetap istiqomah, walau tak mudah, tapi berusahalah dan terus bangkitlah di atas keyakinan kita. Hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Allah tujuan kita. Semoga kita semua tetap sehat, baik-baik saja. Mohon maaf, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, tidak banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Karena apa yang saya katakan akan saya pertanggungjawabkan. Apa yang saya katakan akan menjadi doa buat diri saya. Jadi berusaha khususnya buat kita semua, teruslah evaluasi diri, memperbaiki diri kita lebih baik lagi, dan banyak-banyaklah ingat akan kematian. Terima kasih atas perhatian saudari-saudariku semua. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap berpikir yang cerdas, bersikap yang bijak, dan yakin dan percaya Allah Maha Menatap. Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang kita rasakan saat ini, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, kekurangan, kelemahan dari materi yang saya sampaikan. Semua kebaikan pasti datangnya dari Allah, kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya makhluk lemah, hina, bodoh, tak berdaya, dan pasti banyak kekurangan di sana sini. Semoga kita tetap bersama-sama mengevaluasi diri kita, tetap baik, dan berusaha memperbaiki diri kita terus-menerus. Jangan pernah lelah dalam ujian hidup. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah semua akan baik-baik saja.